Kitab suci itu tersebut terbuat dari kulit kayu, tampak masih utuh dan masih bisa dibaca. Hanya beberapa bagian yang mulai koyak karena termakan usia. Al-Quran itu dibawa ke Alor sekitar tahun 1518 dan selama ini disimpan di dalam sebuah kotak kaca. Hal itu dilakukan untuk menghindari sentuhan para pengunjung yang datang melihat salah satu benda bersejarah di Alor. Nurdin Gogo yang merupakan keturunan ke-14 dari Iyang Gogo mengatakan larangan itu dilakukan guna untuk menjaga agar Al-Quran tersebut tetap utuh dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Para pengunjung maunya menyentuh, jadi kami khawatir kitab atau Al-Quran kami akan rusak. Jadi kami batasi saja hanya untuk orang-orang tertentu yang punya kepentingan khusus untuk meneliti misalnya, dan itu pun harus berwudu dulu, ungkap Nurdin Gogo. Dia mengaku tidak ada perawatan khusus yang diberikan untuk merawat Al-Quran tersebut. Saya tidak berani memakai bahan pengawet atau sejenisnya karena khawatir malah justru akan merusak Al-Quran tersebut, jelas Nurdin Gogo kepada salah satu wartawan BBC Indonesia. Dari Ternate masa Kesultanan Babula, mulai 5 orang bersaudara ini keluar dari Ternate untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Alor. Fisiknya ini awalnya datang tuh dari kulit kayu, sampai sekarang tuh diceritakan itu cuma kulit kayu, tapi entah kayu apa walau alam juga. Al-Quran tersebut hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki pertama dari garis keturunan Iyang Gogo. Al-Quran tersebut berada di Alor Besar, sebuah desa pesisir yang berada sekitar 30 km dari kota Kalabai. Namun sayangnya hanya sedikit orang yang mengetahui tentang sejarah ini. Secara fisik, Al-Quran yang disebut terbuat dari kulit kayu ini masih utuh. Berisi 30 juz atau 114 surat yang tertulis menggunakan tinta berwarna hitam dan merah, sementara kotak kayu yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran tersebut juga masih utuh. Ada beberapa yang datang untuk melihat, yang meneliti sudah ada, tapi saya belum mengetahui seperti apa hasilnya, jelas Pak Nurdin. Sebagian kalangan menyebut Al-Quran ini berasal dari Timur Tengah dan ditulis pada zaman Nabi Muhammad, tetapi dia tidak mengetahui kebenarannya. Itu mereka yang mengatakan itu, tetapi saya hanya menceritakan apa yang saya tahu dari cerita kakek moyang. Jika Al-Quran ini berasal dari Ternate, jelas Pak Nurdin. Bahannya itu dari kulit kayu, dan kayu tinta sejenis apa itu pun saya tidak tahu. Dia mengatakan Al-Quran ini merupakan salah satu benda peninggalan Iyang Gogo yang selamat dari kebakaran pada tahun 1982 yang lalu. Semua benda peninggalan leluhur hangus ketika rumah itu terbakar. Nurdin mengatakan bahwa Al-Quran tersebut dibawa oleh kakek moyangnya, Iyang Gogo, bersama dengan 4 saudaranya dengan menggunakan sebuah perahu layar yang dinamakan Tumanina dalam bahasa Arab yang berarti berhenti. 5 bersaudara itu merantau untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah timur Indonesia di masa Kesultanan Babulah kelima. Gambar perahu masih ada di salah satu halaman Al-Quran. Ini yang namanya Tumanina, jelas Nurdin sambil menunjuk gambar kecil yang ada di bagian belakang Al-Quran.